Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah banyak memuji dan membesarkan Nama. Biarlah segala pujian kami boleh menjadi persembahan yang kudus dan hidup di hadapan Engkau. Engkau memberkati hamba-hambamu yang sudah bawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Biar Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Engkau semakin mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat malam hari ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi seluruh jemaat yang hadir pada saat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan datang saat malam hari ini Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, jikalau saat malam hari ini ada kuasa-kuasa lain yang ingin mencuri firman itu daripada kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Roh Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih semangat? Amin. Kalau tadi nyanyi semangat, kita dengar firman juga harus semangat. Amin. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya saat malam hari ini kepada pengurus gereja dan pembawa di tempat ini. Kalau malam hari ini sebenarnya adalah jadwal suami saya, Bapak Pendeta Richard, ya, yang berkhotbah di sini. Tapi kalau saat ini tadi, ya, tiba-tiba ada kejadian yang menimpa kami, yang menimpa anak kami. Bapak Ibu, kalau sementara tadi kita memuji Tuhan, ya, saya juga tidak janjian sama saudara Stephen, ya, tujuannya mengatakan Tuhan Yesus baik, ya, Tuhan Yesus teramat baik, ya. Sedangkan kita memuji Tuhan semua baik, tapi di luar sana anak saya mengalami sesuatu yang tidak baik, ya. Untuk itu tadi Pak Richard posisi ada di barat, anak saya juga di barat di daerah Jelitro, ya. Jadi anak saya ini mengalami kecelakaan di daerah sana, mobil dengan mobil, ya. Tapi saya percaya semua baik-baik saja. Kalau sampai jam sekarang saya belum mendengar kabar apapun, tapi saya tetap percaya semua baik-baik saja. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah istrinya Bapak Pendeta Richard. Nama saya Ibu Vivi. Saya adalah anak dari Pendeta Budi Lipuro, Gembala Sidang GPDI Rangkarejo, gereja tetangga. Puji Tuhan, saya kira cukup itu perkenalan saya. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 dan 12. Kita semua mau baca ayat ini. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sejenak. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 dan 12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Silakan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini saya pernah sampaikan ketika saya melayani salah satu gereja di desa di daerah Tulungagung. Bapak Ibu, firman Tuhan ini datang kepada saya dan juga datang kepada jemaat sekalian di tempat ini, bahwa semua yang terjadi kepada saudara dan saya itu seizin daripada Tuhan. Apapun itu, entah itu suka, entah itu duka, semua diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Saya berikan tema renungan firman Tuhan saat malam hari ini adalah semua baik. Salaman kiri kanan dulu, katakan semua baik. Sekalipun hari ini apa yang kau alami tidak baik, tetap kita mau mengatakan semua baik. Kebanyakan kita manusia yang
hidup di dunia ini, semua, enggak itu orang Kristen, enggak itu orang di luar Tuhan, ya. Seringkali yang namanya manusia itu ketika menghadapi masalah, persoalan, enggak punya uang, sakit penyakit, yang dilakukan adalah mengeluh alias sambat. Katakan sama-sama, sambat. Sambat. Tahu sambat saudara? Mengeluh. Menggerutu sama Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, bisa makan setiap hari, ya masih ngomel Tuhan, tiap hari kok makannya ikannya begini terus. Ya. Diberi sehat sama Tuhan, bisa jalan ke gereja, tapi uang nggak punya, yo menggerutu sama Tuhan. Ya, ini yang dinamanya sambat, saudara. Ya. Tapi mari kita mau belajar, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita punya Tuhan Yesus yang besar, kita punya Tuhan yang akan memberikan pengharapan kepada kita, tentunya kita nggak boleh sambat. Amin. Katakan lagi kiri kanan, ojo suka sambat ya. Ya. Jadi semua yang terjadi, kondisi apapun kita sekarang ini, kita mau belajar mengatakan Tuhan Yesus baik. Ya, semua yang terjadi mendatangkan kebaikan dan buat kehidupan saudara dan saya. Apa yang dialami anak saya hari ini, malam hari ini, saya terlalu percaya ini juga ada di dalam rencana Tuhan. Ya, anak saya yang paling kecil ini anak yang punya karakter, anaknya kaku, ya, keras. Mungkin melalui kejadian ini Tuhan mau bicara secara pribadi kepada dia supaya dia lebih rendah hati. Ya, saudara, setiap kejadian di dalam hidup kita, yakin dan percayalah ada campur tangan Tuhan. Karena semua itu untuk kebaikan kita. Dan kita mau tetap percaya masa depan itu ada. Sekalipun saya lihat di tempat ini banyak yang usia sudah lanjut, ya. Saya pesan dari atas mimbar ini, jangan Bapak Ibu mengandalkan anak-anak. Mari kita mau mengandalkan Tuhan. Percaya Tuhan pasti pelihara. Ya. Jadi apapun yang terjadi, tetap katakan God is good all the time. Ya, Tuhan Yesus baik di segala waktu. Amin. Nah, kita mau belajar saat malam hari ini, ya. Apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan supaya kita ini bisa tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus dan tetap bisa mengatakan dari bibir kita Tuhan Yesus baik. Yang pertama, kita mau buka Alkitab kita kembali di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, kita mau buka Alkitab kita Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya ajak Bapak Ibu baca bareng-bareng, ya, baca sama-sama. Sudah ketemu? Lihat di sini. Ya, ayat 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saya ambil kesimpulan, yang pertama apa yang harus kita lakukan, selalu berpikir positif. Amin. Selalu berpikir yang baik, ya. Contoh, ya, jika ada satu kejadian yang menimpa kita, ya, bagi kita itu sulit, nggak ada jalan keluar, kita jangan pernah berpikir, oh berarti Tuhan itu nggak sayang sama aku. Kita jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan sangat cinta sama kita. Buktinya apa? Mau tahu loh? Kita loh masih ada sampai hari ini. Kita masih bisa datang ke tempat ini untuk beribadah. Tuhan cinta kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Amin. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang ada di rumah sakit, bisakah beribadah seperti kita? Bisa lompat-lompat? Bisa tepuk tangan? Bisa sukacita seperti kita? Nggak bisa. Tapi kalau kita saat ini bisa sukacita, ya, sekalipun mungkin kita bawa sakit penyakit, mungkin pusing, mungkin kakinya sakit, mungkin tangannya sakit, percaya di dalam pujian ada kuasa. Amin. Ketika kita memuji Tuhan dengan semangat, ya, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kita mau tetap berpikir positif. Ya. Jangan sedikit-sedikit bilang, oh Tuhan jahat, oh Tuhan tidak jawab doa kita.
kita? No, saudara. Tuhan pasti jawab setiap seruan orang-orang yang terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tapi Tuhan punya cara dan waktu sendiri. Ya, seperti ada pujian mengatakan ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jelas saudara, waktu Tuhan terbaik. Kita butuh apa? Kita doa sama Tuhan. Mungkin Tuhan belum jawab, tetap terus berdoa. Tuhan belum jawab, tetap terus berdoa sampai pada akhirnya Tuhan menjawab doa kita. Amin. Saya punya kejadian di beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019, di mana dua kekasih saya, orang tua saya, tepatnya papa saya, dan juga anak saya yang perempuan, sama-sama ada di rumah sakit. Ini satu kondisi yang berat bagi saya, saudara. Tapi di saat itu, firman Tuhan ini datang kepada saya. Ya, jangan kita pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Ya, jangan pernah kita berpikir jahat tentang Tuhan, karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang baik. Saudara, saat waktu itu beberapa tahun yang lalu tidak ada BPJS. Anak saya tidak punya BPJS, papa saya juga tidak punya BPJS. Dirawat di rumah sakit yang berbeda. Jadi posisi papa saya ini sakit di rumah, posisi anak saya kecelakaan yang perempuan. Ya. Jadi anak saya ini kecelakaan tunggal, motornya enggak apa-apa. Saya lihat mungkin lukanya hanya di wajah. Ketika dibawa ke rumah sakit, sudah diobatin dan sebagainya, dibawa pulang, anak ini enggak bisa makan, enggak bisa minum obat. Jadi terpaksa saya bawa balik lagi ke rumah sakit. Ini satu perjuangan yang besar untuk saya dan suami saya ketika menghadapi ini. Ya. Ketika anak saya di rumah sakit, singkat cerita, anak saya ini masuk di ruang ICU. Bayangkan saja, tidak pakai BPJS, di ruang biasa aja berapa, apalagi di ICU. Yang saya ingat waktu itu, waktu tahun itu, ICU itu satu malam itu sekitar 900.000. Waktu itu, ya. Saudara, bagi kami, hamba-hamba Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami hanya mengatakan semua baik. Jadi saat itu, anak saya di ruang ICU, kemudian saya dapat kabar papa saya juga masuk rumah sakit. Karena apa? Karena jatuh. Jadi posisi papa saya ini sakit, anak saya yang kecil ini jaga di rumah, mungkin dia kecapean karena riwa-riwi rumah sakit, kecapean, ketiduran mungkin ya. Terus papa saya nggak ada yang jaga, papa saya jatuh dan tidak sadar. Papa saya dilarikan ke Suwandi, ya. Di Suwandi sudah ngorok, sudah matanya ini sudah naik ke atas, sudah tidak sadarkan diri, sudah tidak kenal siapa-siapa. Dan dokter di Suwandi mengatakan bapak harus masuk di ICU. Di situ saya ditelepon sama adik saya sudah nangis-nangis, ayo kamu cepat ke sini. Sedangkan saya kondisi di rumah sakit Adi Sada Kampasari, juga kondisi anak saya yang kritis di ICU. Coba bayangkan. Bisakah saat itu saya mengatakan Tuhan Yesus baik? Bisakah saat itu saya berdoa? Saya jawab bisa, karena saya percaya di setiap musim, di setiap apa yang terjadi, Tuhan punya rencana yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika itu saya hanya berdoa, Tuhan, jika Engkau sanggup mengerjakan sesuatu yang besar, maka lakukanlah itu untuk kedua kekasih hamba-Mu. Saya datang ke Suwandi bersama suami, anak saya tinggal karena saya percaya ada malaikat Tuhan yang jaga anak saya. Saya ke Suwandi, waktu itu adik saya berdua sama ipar saya sudah nangis-nangis. Saya katakan, ada apa? Dia sudah hilang harapan, dia berpikiran bahwa papa saya ini sudah akan game over. Ya. Saya cuma katakan sama Tuhan seperti ini, Tuhan, kalau waktumu belum tiba, aku percaya semua baik-baik saja. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya memohon, berikanlah kesempatan kepada orang tua saya untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang sudah
Tuhan rintis bersama dengan oma dan opa saya dulu mengalami perkembangan yang luar biasa. Izinkan Tuhan papa saya melihat semua itu. Saya ngomong seperti itu sama Tuhan. Saudara tahu, saya tanya sama mama saya sebagai istri, saya tanya, gimana Mak? Mau dimasukkan ICU? Katakan mama saya, tidak. Mama saya bilang, kalau Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan akan sembuhkan sekalipun tidak di ruang ICU. Begitu besar iman mama saya. Saya katakan kepada adik-adik saya, kamu tenang, orang tua kita sudah beriman besar. Kenapa kita nggak mendukung iman orang tua kita? Ya, jadi saya bilang dukung iman mama, bahwa mama mengatakan papa pasti sembuh sekalipun tidak di ICU. Benar, Tuhan bekerja. Malam itu saya berdoa bersama mama saya, suami saya berdoa satukan hati, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Saya yakin dan percaya semua baik-baik saja. Setelah itu saya tinggal, saya kembali ke rumah sakit Adi Usada Kapasari untuk memanin anak saya. Kemudian besok pagi sekitar jam 8 jam 9 saya ingat waktu itu saya ditelepon mama saya, yang terjadi, mujizat terjadi. Papa saya yang tadinya nggak tahu apa-apa, sudah diambang maut, sepertinya sudah mau meninggal. Ya, jam 9 pagi keesokan harinya, papa saya sadar, sembuh sampai hari ini. Demikian juga dengan anak saya. Saya cuma katakan, Tuhan, ini mau Natal. Waktu itu Desember kejadiannya. 1 minggu lagi kita mau Natalan. Tuhan, saya mau kedua kekasih saya ini pulang dari rumah sakit sebelum Natalan. Saya cuma berpikir positif. Saya percaya saya bisa merayakan Natal bersama jemaat Tuhan di gereja kami. Tepat waktunya, anak saya 3 hari sebelum hari H Natalan pulang. Papa saya 2 hari sebelum hari H Natalan pulang. Ini semua pekerjaan tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, ini semua tidak mungkin. Karena dokter sudah angkat tangan. Buktinya apa? Dokter mau masukkan ke ICU. Kalau mau masuk ke ICU itu sudah pakai alat-alat, itu namanya hanya dibantu alat-alat supaya bertahan hidup. Benar ya saudara? Tapi di saat itu kami punya iman yang besar. Kami tetap berpikir positif bahwa semua baik-baik saja. Saat itu mujizat terjadi. Anak saya, papa saya boleh sembuh pulang merayakan Natal bersama-sama dengan kami di tahun itu. Kemurahan Tuhan terjadi di dalam rumah tangga kami. Untuk itu, ketika malam ini saya menghadapi hal yang seperti ini, ya, sebagai orang tua pasti saya mikir, ya, gimana kondisi anak saya di sana. Tapi saya katakan sama suami saya tadi, ya sudah, kamu di sana aja, urus sama temen anaknya, biar saya yang pelayanan. Saya katakan seperti itu. Tidak apa-apa, Tuhan beserta. Pegang firman Tuhan, semua akan baik-baik saja. Apapun yang kau alami saat ini, baik kau kekurangan mungkin, kau nggak punya uang mungkin, minta sama Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku butuh untuk bayar ini. Tuhan tahu nggak kebutuhan Bapak Ibu? Saya katakan kebutuhan ya, bukan keinginan, kebutuhan. Ya, kalau keinginan itu untuk diri kita sendiri, bahkan cenderung untuk kesenangan kita. Tapi kalau kebutuhan itu Tuhan tahu benar-benar untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi jangan pernah merasa kekurangan jika di dalam Tuhan. Saudara, kalau mau tak cerita ini, saudara mungkin nggak percaya. Saya sama suami saya 0, tidak punya tabungan, tidak punya. Tabungan saya ada di kerajaan surga. Saya diutus melayani kemana bersama suami saya, tidak pernah memandang itu gereja besarkah, gereja kecilkah, gereja di dalam kampung, gereja di desa. Kita tidak pernah memandang seperti itu. Saudara, waktu beberapa hari yang lalu yang ada tanggalan merah 22-23 itu ya, kita diminta tolong sama salah satu hamba Tuhan, ayo Pak, ayo Bu, pelayanan di desa, salah satu gereja desa di ujung di lereng Gunung Wilis di Tulungagung. Kita melayani di sana. Saudara tahu kalau kita melayani, kita naik mobil itu harus diisi bensin bukan air, betul? Jadi saya waktu itu berjalan ke sana naik mobil,
PP, bensinnya, terus makan kita di jalan dan yang lain-lain. Kita juga memberkati gereja di sana, ya saudara, semua butuh uang. Saudara, waktu itu saya ada berkat, ya intinya ada berkat di tangan saya, dan berkat itu saya bawa semua ke Tulungagung, ya. Pulang balik ke Surabaya, tidak ada sisa, cuma sisa 50.000, saudara. Kalau sebagai manusia jasmani saya mikir ini besok gimana, orang rumah saya makan apa, saya masak apa, dan yang lain-lain, cuma 50.000. Sekarang ini kalau ke pasar 50.000 tidak dapat ikan, betul? Enggak kira. Ya, jadi cuma tinggal 50.000. Saya cuma berdoa, Tuhan, semua akan baik-baik saja. Uang saya habis bukan untuk foya-foya, Tuhan. Uang saya habis untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan terlalu peduli dan terlalu tahu. Jadi berpikir positif aja. Saya hanya berpikir positif, besok pasti bisa makan kok. Gak mungkin gak bisa makan, ya. Karena saya sudah pernah mengalami yang namanya gak bisa makan, Bapak Ibu. Ya. Gak bisa makan, gak punya uang di dompet, gak punya beras. Jadi mau berangkat pelayanan hanya minum 11 air putih. Tapi Tuhan itu punya cara, selalu punya cara. Gak mau pulang, ya. 2-3 saya pulang sampai di Surabaya 1:30 pagi. Hari itu juga di hari yang sama Tuhan ganti uang saya yang sudah saya keluarkan untuk gereja di Tulungagung. Amin. Amin. Tuhan itu tahu kok kalau kita ini butuh, ya. Gak perlu kita minta-minta, ya. Kebanyakan dari kita manusia ini terkadang kita tidak ingat Tuhan, tapi kita ingat saudara-saudara kita dulu, ya. Jadi di saat kita butuh, oh aku mau lari ke sini, aku mau cari pinjaman ke saudaraku, ke temanku. Kenapa kita nggak cari Tuhan? Memang Tuhan kita nggak kelihatan, tapi Tuhan kita tahu isi hati. Amin. Bahkan sebelum kita ngomong, Tuhan tahu. Apa yang kau pikirkan hari ini di dalam gereja ini, Tuhan tahu. Jika kau punya rancangan-rancangan yang jahat terhadap saudaramu, Tuhan tahu. Saudara, ketika saya sampaikan firman Tuhan ini di gereja sana, semua baik dan semua akan baik-baik saja. Tuhan Yesus kita tetap baik. Saudara tahu, sesampai di Surabaya, beberapa hari kemudian, saya benar-benar diuji. Saya benar-benar seperti mengalami sesuatu tamparan yang luar biasa. Karena apa, saudara? Begitu tantangan terjadi. Lewat siapa? Lewat saudara saya sendiri. Ya, lewat saudara saya sendiri. Saudara, di sini satu hal yang saya mau bagikan kepada kita. Ketika kita berpikir positif, oh iya Tuhan, ya. Tuhan sudah kasih feeling sama saya. Ketika itu satu hari dari pagi sudah kita doa, sudah apa, Tuhan kasih feeling. Perasaan saya ini gak enak. Tuhan, ini ada apa? Ternyata nyetrum sama suami saya. Suami saya WA sama saya. Ini perasaanku kok gak enak ya? Kenapa? Saya ngomong sama suami saya, wes ayo kita berdoa. Kamu di sana, saya di sini, ayo kita berdoa, semua akan baik-baik saja. Benar Bapak Ibu, memang ada satu peristiwa yang membuat di dalam keluarga saya terjadi pertengkaran di antara saudara saya dengan orang tua saya, pokoknya di dalam keluarga. Tapi saya ngomong, Tuhan, ini pekerjaan iblis. Saya baru melayani pekerjaanmu. Untuk itu saya percaya saat ini Tuhan tolong dan Tuhan akan buat semua baik-baik saja. Nyata, saudara, Tuhan buktikan. Tidak lama, 2 hari saya bilang, Tuhan, jangan lama-lama keadaan seperti ini, Tuhan. Karena kalau keadaan seperti ini dibiarkan berlarut-larut, iblisnya tepuk tangan. Benar ya, Bapak? Iblis itu tidak suka persatuan. Iblis itu tidak suka damai sejahtera. Iblis itu suka perpecahan. Untuk itu saya himbau jemaat di tempat ini, para pengerja di tempat ini, ayo jangan suka berpikir negatif satu dengan yang lain. Jika ada masalah satu dengan yang lain, segera diselesaikan, ya, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Yang kedua, kita kembali membuka Alkitab kita. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 bagian A saja kita mau baca sampai dengan kata-kata iman. Kita baca 2, 3.
Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mempertahankan iman kita dan bisa memperkatakan Tuhan Yesus tetap baik? Yang kedua adalah tetap berdiri teguh dalam iman. Iman kita jangan lari ke sana, lari ke sini. Jangan beriman kepada saudara kita yang kaya raya. Jangan beriman kepada anak kita yang punya pekerjaan bagus dan jabatan yang tinggi dengan gaji yang besar. Berimanlah kita kepada sumber kita, yaitu Yesus Kristus. Anak kita memberi kepada kita, itu kasih karunia karena Tuhan yang menggerakkan. Ya. Tuhan bisa memberkati kita lewat siapapun, sekalipun itu bukan dari anak, bukan dari saudara, ya. Bahkan bukan saudara, orang lain bisa Tuhan utus untuk memberkati kita. Amin. Saudara, saya dan suami saya sepanjang melayani pekerjaan Tuhan dimanapun itu, ya, justru, ya, saya kasih tanda kutip dengar, saudara, justru yang lebih banyak mengulurkan tangan kepada kami itu malahan orang-orang di luar Tuhan. Saya kadang malu, ya, kadang saya malu. Oh Tuhan, orang di dalam Tuhan saja, saudara seiman aja, gak bisa loh seperti ini. Kalau kita melihat orang yang diseberang bisa melakukan kasih kepada orang yang bukan sesamanya, kenapa kita gak bisa? Kita mau tetap iman percaya kita ini kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini tetap terus bisa bertahan di dalam segala situasi, ya. Apapun yang kau alami, mungkin bagi engkau ini penderitaan yang cukup berat, pergumulan yang cukup berat, bahkan mungkin tidak ada jalan keluarnya bagi kita. Tapi kembali lagi ke Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Dia mungkin. Bagi saya, waktu itu anak saya mungkin sudah mati, ya, karena waktu itu limpahnya itu pecah, saudara. Bisa bayangkan sendiri aja. Jadi aliran darah ini selalu hilang. Jadi sirkulasi, dokternya sampai heran, darahnya ini lari kemana? Nggak ada. Ternyata limpahnya pecah. Saudara tahu yang terjadi ketika kami mengatakan Tuhan kita Tuhan yang besar, semua akan baik-baik saja. Waktu saya berdoa, sebelum dokter datang untuk memeriksa anak saya di ruang ICU, saya jam 4 pagi bersama anak saya yang kecil, bersama suami saya, kita duduk di ruang tunggu. Saya tidak peduli di situ ada orang muslim juga. Saya berdoa menyembah di situ. Saya katakan Tuhan, terpujilah namamu. Saya berdoa menyembah. Tuhan kasih lihat di samping tempat tidur anak saya itu ada satu sosok yang berdiri di sana menghadap ke anak saya. Saya hanya lihat dari belakang, ya. Jadi menghadap ke anak saya, menumpangkan tangan di bagian tubuh anak saya. Saya langsung nangis saat itu. Saya ngomong, Tuhan, aku yakin itu Engkau ada di dalam ruang ICU. Saudara, hari itu saya dikasih lihat 2 hari lagi anak saya keluar dari ICU. Dokter ngomong, Bapak, Ibu, ini mujizat. Karena apa? Karena seharusnya limpa itu harus dioperasi untuk menutup kembali. Karena sobeknya terlalu besar. Jatuhnya gimana, lukanya di mana nggak kelihatan, ternyata di dalam. Jadi saat itu ketika dokter ngomong, Bapak Ibu, ini limpanya sudah pulih, normal seperti sebelum kecelakaan. Tuhan, Kau luar biasa. Tanpa operasi, Tuhan sembuhkan anak saya. Limpanya kembali normal. Anak saya ada sampai hari ini, bekerja dengan baik, melayani Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Jadi yang kedua, jangan pernah engkau melencengkan imanmu kemana-mana. Taruh iman percaya kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita mau ambil contoh Bapak Abraham ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Apakah Bapak Abraham ngomel? Apakah Bapak Abraham menggerutu? Waduh Tuhan, anak sudah satu-satunya, sudah punya anak ini pergumulan bertahun-tahun, sekarang disuruh persembahkan lagi. Apakah seperti itu? Enggak. Tapi Bapak Abraham taat, jalan seturut dengan kehendak Tuhan karena dia percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti sediakan dan Tuhan pasti beri jalan keluar. Amin. Ketika engkau menghadapi satu pergumulan, katakan sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Banyak bertanya Bapak Ibu kepada Tuhan. Ya, saya kalau sama Tuhan, saya anggap Tuhan itu orang tua saya. Di atas sana Tuhan orang tua saya. Tuhan kasih hikmat kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Kalau mungkin waktu itu saya nuruti apa kata dokter bedah di rumah sakit Kapasari, Bu, anaknya harus operasi, siapkan uang sekian juta. Kalau mungkin saat itu saya belani cari-cari utangan untuk anak saya operasi, mungkin jadinya tidak seperti ini. Saya tidak bisa bersaksi kepada Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Tapi waktu itu kita meletakkan iman kita. Kita tetap bertanya, Tuhan, apakah harus operasi ataukah ada jalan lain? Ternyata Tuhan punya jalan lain, melalui dokter lain, melalui cara lain. Tuhan pulihkan anak saya sampai hari ini. Tetap bulatkan iman percayamu kepada Tuhan. Jangan lari ke sana, jangan lari ke sini. Karena apa? Orang yang bimbang sama dengan belum laut yang diobang-ambingkan yang kemarin. Dan orang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Amin. Katakan kiri tenganannya, jangan bimbang ya. Karena kalau bimbang gak dapat apa-apa loh. Ya. Ingat ini. Kalau aku bimbang, aku gak dapat apa-apa. Kalau aku bimbang, aku gak dapat jawaban doa-doa. Jadi Bapak Ibu tetap beriman kepada Yesus. Ya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ajak, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan yes. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yang ketiga, kita mau baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 sebagai ayat terakhir. Tapi jadi Ayo kita baca sama-sama deh. Ayo ya. 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka ditambahkan kepadamu. amin. Ya, jadi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Mendahulukan Tuhan. Ya, mendahulukan Tuhan daripada yang lain. Misalnya contoh hari Minggu waktunya ibadah, tapi teman ngajak jalan-jalan, ayo kapan lagi kita kumpul-kumpul, ayo tak traktir, gak usah bayar, gratis. Siapa mau jalan-jalan gratis? Angkat tangan. Mau. Saya mau jalan-jalan gratis ya. Tapi itu hari Minggu, waktunya kita ibadah. Ini pilihan habis ibadah. Oh, luar biasa loh jemaat di sini ya. Tetap kita mengutamakan Tuhan. Selesai ibadah bolehlah, mau jalan-jalan mau kemana boleh, tapi Tuhan nomor satu. Ketika kita fokus kepada Tuhan, saya percaya dan saya yakin ya, Tuhan juga akan fokus sama kita. Tapi kalau kita fokus kepada masalah, saya rasa tidak akan pernah ada jalan keluar. Coba saya tanya, kalau punya utang dipikir apa dibayar? Kira-kira kalau dipikir lunas nggak utangnya? Kalau punya utang itu dibayar, bukan dipikir. Kalau kita stres mikirin utang kita, ya nggak lunas, betul nggak? Ya, yang betul dibayar. Loh, tapi aku nggak punya uang ya Bu. Loh, kita punya Tuhan loh. Tuhan yang besar. Ya Tuhan mengatakan loh, carilah dahulu kerajaan Allah, kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya
akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya kesehatan, ya keuangan, damai sejahtera, sukacita, semuanya kata Tuhan. Asal satu, Tuhan cuma minta kita fokus. Ya. Saat ibadah juga kita fokus ya. Gak tahu itu mungkin ada telepon, ada WA, ada SMS, kita abaikan dulu. Kita mau fokus. Ya. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, berarti kita fokus kepada sumbernya. Betul? Ya. Pilih mana? Mau fokus karena sumbernya atau fokus kepada uangnya? Uangnya. Kepada sumbernya atau uangnya? Fokus kepada sumbernya dong. Jangan ke uangnya. Ya. Justru itulah namanya iman. Percaya sekalipun belum melihat. Ya. Percaya sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan pasti. Karena janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji memulihkan, pasti dipulihkan. Kalau Tuhan berjanji menolong, pasti ditolong. Kalau Tuhan janji disembuhkan, pasti disembuhkan. Ya. Jadi jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Semua akan baik-baik saja. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita sudah belajar 3 hal. Ya, kita mau berpikir positif, tetap berdiri teguh di dalam iman, terus fokus kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Tuhan, semua baik-baik saja. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Pujian ini mengatakan semua baik. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupmu dan hidup saya, katakan semua baik. Semua untuk kebaikan saudara dan saya. Sekalipun itu yang terjadi mungkin menyakitkan bagi kita, mengecewakan bagi kita, mari kita mau belajar mengatakan semua baik. Dan kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Bulatkan tekadmu, taruh iman percayamu di hadapan Tuhan saat malam hari ini. Tuhan, aku percaya semua baik-baik saja. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup
jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik, semua apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Siapa lapa kata yang lapa, siapa lapa yang lapa, siapa lapa yang lapa yang lapa, siapa lapa yang lapa yang lapa. Jika di hari-hari yang lalu kau kehilangan pengharapan, saat malam hari ini bangkitkan iman percayamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus Engkau tetap baik. Sekalipun hari ini aku menderita, Tuhan Engkau tetap baik. Sekalipun hari ini aku sakit, Tuhan Engkau tetap baik. Sekalipun hari ini aku tak punya uang, Tuhan Engkau tetap baik. Sekalipun hari ini doaku belum dijawab, Engkau tetap baik, Tuhan. Saat malam hari ini, buka hatimu, berkata-katalah jujur di hadapan Tuhan. Apa yang belum engkau bereskan di hadapan Tuhan? Saat malam hari ini, ada beberapa orang di tempat ini yang sudah berdoa, mungkin bertahun-tahun berdoa, tapi belum ada jawaban sampai hari ini. Tuhan bilang, lepaskan pengampunan. Engkau harus membereskan sesuatu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Berseru-serulah kepada Tuhan, menjeritlah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat malam hari ini, saya tidak tahu masalah dan persoalan Bapak Ibu, tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Bapak mau berdoa, Tuhan, buat anak-anakmu yang mengangkat tangannya saat ini, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan diberi kelimpahan. Dalam nama Yesus, yang menemukan jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar saat ini. Tuhan berkata, fokus. Jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus. Karena hanya Dia yang sanggup memberikan jalan keluar.
semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali kita katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.